kelas 12 SHB. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal SBMPTN dari mata pelajaran sosiologi. Soal yang pertama yaitu dinamika permasalahan sosial lingkungan perkotaan seperti permukiman kumuh, penyimpangan perilaku masyarakat, serta permasalahan perekonomian merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian. Permasalahan tersebut menarik kemunculan agen perubahan melalui pengembangan kampung kreatif di beberapa wilayah perkotaan. Agen perubahan ini berperan sangat penting terhadap pengembangan kampung kreatif sebagai upaya menyelesaikan permasalahan sosial di perkotaan. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, jika dilakukan penelitian kualitatif, rumusan masalah yang tepat adalah. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa ya jawabannya? Baiklah, ayo kita bahas. Penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang menekankan pemahaman mendalam terhadap suatu masalah, lebih mementingkan narasi atau kata, berakhir dengan hipotesis induktif, dan penelitian berperan sebagai instrumen utama. Kriteria perumusan masalah adalah: 1. Dibuat dalam bentuk pertanyaan dan memuat variabel-variabel yang akan diteliti. 2. Harus mengandung unsur data yang mendukung pemecahan masalah penelitian. Yang ketiga, merupakan dasar dalam membuat kesimpulan sementara atau hipotesis. Pada saat menyusun rancangan penelitian sosial, langkah awal yang harus dilakukan oleh teman-teman yaitu menentukan masalah atau fenomena sosial yang ingin diteliti. Dan dilanjutkan menentukan topik penelitian. Nah, setelah menentukan topik penelitian, selanjutnya adalah membuat rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk membantu peneliti memperjelas masalah apa yang akan dijawab. Nah, dalam menulis pertanyaan rumusan masalah, pada penelitian kualitatif disarankan menggunakan kata tanya bagaimana untuk mendapatkan jawaban lebih panjang dan mendapatkan informasi yang lebih komprehensif. Berdasarkan pernyataan soal, hal yang perlu digali dari penelitian adalah peran apa yang dilakukan oleh agen perubahan untuk mengembangkan kampung kreatif. Jadi, rumusan masalah yang benar yaitu bagaimana peran agen perubahan sosial dalam mengembangkan kampung kreatif. Jadi, opsi A dan C salah karena masyarakat merupakan bagian dari objek yang dikembangkan oleh agen perubahan dalam program kampung kreatif sehingga mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi. Dan opsi B salah karena fokus penelitian pada peran agen perubahan dan upaya apa yang dilakukan untuk meminimalisir dampak dari permasalahan sosial yang tertuang dalam program kampung kreatif. Dan opsi E salah karena saat dilakukan penelitian, fokusnya bukan lagi menanyakan alasan agen perubahan mengatasi permasalahan, akan tetapi lingkup peran dan upaya yang dilakukan oleh agen perubahan untuk meminimalisir dampak permasalahan sosial yang tertuang dalam program kampung kreatif. Jadi, jawabannya adalah D. Yaitu, bagaimana peran agen perubahan sosial dalam mengembangkan kampung kreatif. Berikutnya, soal yang kedua. COVID-19 Hate Crime Act di Amerika dibuat karena meningkatnya kebencian terhadap orang-orang keturunan Asia setelah wabah melanda. Dalam undang-undang tersebut, forum dan kelas pendidikan diberikan sebagai bagian dari proses perbaikan perilaku bagi mereka yang menyebarkan kebencian. Hal ini menunjukkan bentuk integrasi. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah D, normatif. Mengapa? Karena integrasi normatif pada dasarnya terbentuk karena ada sosial standar tertentu yang mengatur berjalannya kehidupan masyarakat yang tertanam dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari hingga berwujud pada perilaku masyarakat dalam menjaga integrasi sosial. Misalnya, dalam konteks makro, pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk menciptakan dan menjaga integrasi sosial, seperti pada kasus di Amerika
pemerintah Amerika mengesahkan COVID-19 Hate Crime Act untuk menciptakan integrasi di masyarakat sehingga orang-orang Amerika tidak lagi melakukan kekerasan dan menyebarkan kebencian kepada kelompok keturunan Asia. Dengan undang-undang ini diharapkan integrasi kembali tercipta dalam masyarakat. Seperti pada kasus di soal di mana pemerintah Amerika mengesahkan COVID-19 Hate Crime Act untuk menciptakan integrasi di masyarakat sehingga orang-orang Amerika tidak lagi melakukan kekerasan dan menyebar kelompok. Dengan undang-undang ini diharapkan integrasi kembali tercipta dalam masyarakat baik keturunan Amerika asli maupun keturunan Asia. Ini menunjukkan adanya integrasi normatif. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya yaitu salah satu bentuk pengendalian sosial berdasarkan sifatnya adalah preventif. Berikut contoh pengendalian sosial preventif yang dilakukan melalui proses sosialisasi adalah. Nah, kira-kira apa ya menurut teman-teman? Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif atau pencegahan dilakukan manusia baik itu secara pribadi atau juga berkelompok untuk dapat melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin dapat terjadi. Iklan layanan masyarakat berisi ajakan untuk mematuhi protokol kesehatan di masa awal pandemi COVID-19 merupakan upaya preventif untuk mencegah meluasnya penyebaran virus dan membantu masyarakat terhindar dari risiko yang didapat jika terpapar virus tersebut. Jadi, pilihan A, B, C, dan D kurang tepat karena termasuk pengendalian represif, yaitu suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran. Jadi jawabannya adalah E, yaitu iklan layanan masyarakat yang berisi ajakan untuk mematuhi protokol kesehatan di masa awal pandemi COVID-19. Nah, cukup sekian pembahasan soal SBMPTN dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.